أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Amin. Buat kita bersama duduk di majelis ilmu, Allah beri kita semua umur yang barakah, ilmu yang barakah, rezeki yang barakah, usaha yang barakah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina. Amin. Wa yahrumu bil hadasil asghari, betul ya? Wa yahrumu bil hadasil asghari as-salatu, dan haram dengan sebab hadas yang kecil oleh salat, wa tawafu, dan tawaf, wa massul mushafi, dan memegang Quran, hatta kaisihi, sehingga kantongnya Quran, wa sunduqihi, dan peti lekarnya Quran, madama fihi, selama Quran ada pada kantong dan peti. Wa yahillu qalbu waraqil mushafi bi'udin, dan boleh oleh membolak-balik lembaran Al-Quran dengan kayu, illa inin fasolatil waraqatu, kecuali jikalau terpisah oleh lembaran, wa humilat alaihi, dan tertanggung, terbawa oleh lembaran mushaf, alaihi, di atas kayu. Wa yahillu hamluhu fi mata'in, dan boleh membawa Al-Quran pada benda-benda, harta bersamaan benda, illa in qasadal mushafa wahdaha bil hamli, kecuali kalau ia berniat akan Quran saja dengan membawanya. Kita bedah dulu biar enggak terlalu panjang, nanti kita lanjutin kalau cukup waktu. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita tentang hal-hal yang diharamkan sebab tidak punya wudu. Jadi kalau ngaji tentang wudu, pertama definisi wudu, dalil wudu, kemudian itu kapan mulai disyariatkan wudu, kemudian itu fardu wudu, sunnah wudu, batal wudu, makruh wudu, dan hal-hal yang diharamkan sebab tidak punya wudu. Nah, malam hari ini kita akan mengkaji apa saja sih kalau orang nggak punya wudu yang dilarang oleh agama. Kita jangan nanya yang boleh, kalau itu bakalan panjang uraiannya. Di dalam rumusan agama tuh makin singkat bahasa makin bagus, singkat padat, begitu. Sebetulnya kayak duit sama, makin singkat tuh duit makin bagus. Saudara nggak perlu bawa logaman 5 karung, cukup aja bawa 1 ATM yang isinya unlimited, itu udah cukup, bener nggak? Iya begitu. Jadi singkat padat. Begitu di dalam kita ngaji, jangan tanya apa sih orang yang nggak punya wudu yang boleh, banyak banget. Itu ngapalnya puyeng.
yang gampang aja diapal oleh kita, maka ini yang mudah. Ada berapa yang dilarang bagi orang yang kagak punya wudu? Kalau pengen singkat ada 3, enggak banyak. Jadi secara singkat ada 3 yang dilarang bagi orang yang enggak punya wudu. Ada 3. Tapi kalau dipanjangin bisa 7 ini dari 3 dasar nih. Kita mau urai nih biar kita mudah memahaminya. Pertama, orang yang tidak punya wudu dilarang mengerjakan sholat. Itu pertama. Sholat apa? Apa aja? Sholat wajib maupun sholat sunnah. Wajib ada 2, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Mau dia sholat jenazah kalau enggak punya wudu haram. Sholat dohor di baris pertama kentut, jangan diem aja, dia terus saja sampai salam. Dosa gedenya dosa, keluar. Ngelangkain orang enggak apa-apa, ngelangkain orang wong darurat. Kalau kentut jangan diem aja pura-pura. Orang juga tahu nih baunya, masya Allah kayak bau jengkol nih. Begitu orang. Jadilah orang gak punya wudu kagak boleh sholat. Baik sholat fardu ain maupun sholat fardu kifayah maupun sholat sunnah. Begitu mau sholat sunnah model apa aja, kalau nggak punya wudu mah haram. Dari mana dalilnya? Orang nggak punya wudu tuh haram sholat. Di dalam kitab Sahihul Bukhari, Al-Imamul Bukhari riwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo'a. Allah tidak terima, maknanya tidak sah, salat seorang kamu bila kagak punya wudu sampai akhirnya kecuali berwudu. Bila berhadas haram sholat, nggak bisa. Orang yang nggak punya wudu sholat itu kayak sedekah ayam tiren sama raja, ayam bangke sama raja. Kira-kira diterima nggak? Enggak. Digampar bisa. Bener nggak? Begitulah orang kagak punya wudu sholat, nggak diterima, dosa ya. Itu begitu. Nggak boleh tuh orang nggak punya wudu sholat. Nih turunannya nih 2 di sini nih. Orang nggak punya wudu masih ini nih, biar banyak nih. 2, orang nggak punya wudu haram khutbah Jumat. Khutbah Jumat haram. Sebab al-khutbatani maqamu raq'ataini. 2 khutbah itu menempati 2 rakaat zuhur. Kalau salat zuhur berapa rakaat? 4. Kalau Jumat yang 2-nya, nah
maka kudu punya wudu kalau khutbah Jumat. Kalau batal tuh si khotib, walaupun jamaah nggak tahu, pada tidur semuanya. Emang kata jamaah juga tidur yang paling nikmat kalau khotib lagi khutbah, setuju nggak? Masya Allah. Itu begitu. Jadi khutbah dilarang. Khutbah Jumat haram kalau anda punya wudu. 2, 3, sujud syukur. Sujud, anak kita lulus dari UN, anak kita lulus keterima di perguruan tinggi favorit, begitu apa aja, bola menang, apa aja dah, kita terhindar dari tabrakan, rumah kita lolos dari kebakaran, orang-orang kebakaran, sunat sujud syukur. Jadi sujud syukur itu sujud yang dilakukan ketika kita diberi nikmat sama Allah atau kita dihindarkan dari bahaya oleh Allah. Itulah ada ajaran sujud. Untuk supaya sujud syukur benar kudu punya. Kalau nggak punya wudu, sujud syukur hukumnya haram, dosa. Iya, begini, suruh ngaji aja dulu malam ini, begitu. Neranginnya kan gampang ya. Jadi bapak bakal sampein nama orang. Kita nih kalau ngaji supaya cepat dapat ilmu, saya ajarin. Supaya ngaji ini kita cepat ilmunya masuk di hati. Jadi setiap materi itu enggak mau ngomentari orang. Begitu, baru masuk ilmu tuh. Ini saya ajarin cara ilmu nih biar gampang nempel di hati. Nih haram sholat. Oh kalau begitu saya nggak boleh nih, nggak punya wudhu, kemarin sholat dosa, saya harus tobat. Begitu tuh saya aja. Jadi enggak keburu tuh ngomentari orang-orang nih. Karena ngomentari orang nih enggak ada habisnya. Belum lagi yang di mall, belum di ini, panjang. Jadi kita mendingan mikirin diri sendiri. Itu yang lebih gampang. Dan ini ilmu. Dari diri sendiri ini entar disampein ame orang. Lebih gampang. Kurang lebih begitu. Jadi kembali, orang enggak boleh sujud syukur kalau nggak punya wudu. Bukan wudu doang nih kalau ngomong sujud syukur, ada rukun-rukun yang lain. Nih ini mengaji sujud syukur nih, ya harus diterangin no, kan panjang jadi ya kan. Sujud syukur syaratnya kayak sholat, sama percis sama. Kan sholat kudu punya wudu, sujud syukur orang sholat kudu nutup aurat. Orang sujud syukur kalau auratnya kemana-mana lah dosa. Begitu tuh sujud syukur tuh. Orang sholat kudu ngadep, orang sujud syukur kudu ngadep. Kalau ngadepnya nggak jelas malah ke timur, dosa. Jadi dosanya banyak. Begitu. Itu dari syarat-syarat nih, panjang nih. Rukunnya ada 7 sujud syukur. Enggak boleh kurang dari 7 ini. Itu sujud syukur tuh. Ada 7. Pertama, niat sujud syukur bareng dengan takbir. Tuh rukun sujud ada berapa? 7. Pertama, niat sujud syukur bareng dengan takbir.
Itu satu. Dua, takbiratul ihram. Dalam kurungnya membaca Allahu Akbar. Dua, takbiratul ihram. Tiga, sujud satu kali. Sujudnya satu kali. Empat, tumakninah dalam sujud. Empat, tumakninah dalam sujud. Lima, bangun duduk sesudah sujud. Keenam, salam. Ketujuh, tertib. Itu sujud syukur. Kalau enggak begini, dosa besar. Kalau enggak begini nih, sujud syukur. Contoh, saya mau ngambil kiblatnya sono ya. Kalau kiblat sono takut ditinggal doang sayanya. Jadi kiblatnya sono nih buat saya biar gampang. Mau sujud syukur, denger anak kita lulus di perguruan tinggi. Kita cek dulu, punya wudhu? Masih punya. Nutup aurat? Udah. Kiblat nih? Udah. Berarti syarat-syarat mau sujud syukur. Begini. Diri. Udah banyak ente videonya tentang ini. Jadi ente video tuh yang harus direkam yang belum ada. Jangan yang udah ada. Kan saya ajarin caranya. Biar ditonton orang. Jadi sujud syukur. Ini kiblatnya sono nih ceritanya ya. Jangan ini ngadep timur nih, jangan nyontoh saya nanti. Ini kan contoh. Kalau ngadep sono takut ditinggal. Biar saudaranya paham ngadep sini sayanya. Takbir Allah, di hatinya aku niat sujud syukur karena anak lulus UN karena Allah Ta'ala. Di hatinya tuh singkat aja deh, aku niat sujud syukur karena Allah Ta'ala. Begitu, ibu agak ke tengah biar bisa, nanti bakal sujud gak kelihatan. Begitu, jangan miring hatinya. Allah, di hatinya aku niat sujud syukur karena Allahu Akbar. Udah tuh, berarti dua tuh rukunnya tuh. Niat bareng sama takbir, dua turun. Kan udah Allahu Akbar nih, turun. Allah Akbar. Udah turun, tumakninah di sini. Langsung sujud duduk terakhir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makasih Allah lulus anak saya, Allah makasih kau ijabah aja saya. Begitu. Namanya sujud syukur. Biasanya kalau syukur begitu kagak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dosa kita. Dosa. Apalagi pakai celana pendek, pakai sepatu, di rumput, wudhu kagak, deprok aja, dosa. Begitu. Ada aturannya, diatur sama Rasulullah. Sujud syukur. Jadi enggak mesti baru langsung sujud, enggak. Jadi enggak. Contoh nih, Bapak sekarang lagi ngaji atau lagi di kebon, pakai celana pendek, ya kan? Dapat telepon, anaknya alhamdulillah proyeknya goal. Kan girang, mau syukur, jangan langsung sujud. Mau dohor nggak apa-apa, yang penting dipenuhi dulu aturannya.
Kalau pakai celana panjang, ya udah, nggak punya wudu. Lihat dulu arah kiblatnya di mana ini. Jangan juga. Kalau belum tahu mah, sampai terpenuhi syaratnya baru sujud syukur. Tuh aturan sujud syukur. Kalau kagak begitu tuh dosa. Namanya ibadah ngarang-ngarang. Namanya ibadah. Bacaannya apa? Bacaan waktu sujudnya wis yang paling gampang, yang di sholat aja. Apaan tuh? Nah ya itu aja ada tuh yang bisa. Daripada sajadah wajhi lillati khalaqahu wa sawwar. Ya kudu ngapal, puyeng dah. Zaman corona begini puyeng, yang bisa aja dipertanggungjawabkan dalilnya. Subhana rabbiyal wa biham. Hafal enggak? Ya udah itu aja 3 kali. Yang ada aja ya. Yang ada aja, nggak apa-apa, dipertanggungjawabkan. Kalau ada yang nyalahin belum ngaji. Begitu. Banyak doanya. Jadi wis subhanallah ala aja, entar abis salam Bapak doa pakai bahasa Indonesia yang Bapak ngerti. Makasih ya Allah. Makasih apa aja dah. Abis salam. Itu namanya sujud syukur. Itu kayak ngerjain kayak tadi tuh, kudu punya. Kalau nggak punya wudu, haram tuh dikerjakannya bukan dapat pala tapi dapat palu. Bukan dapat ganjaran, ganyangan. Bukan masuk surga, masuk neraka. Namanya ibadah ngarang-ngarang. Sebetulnya kajian kita bukan kajian sujud syukur, kajian orang kagak punya wudu haram sujud syukur. Pertama dua khotbah Jumat, 3 sujud, 4 sujud tilawah. Wah, sujud tilawah lagi. Sujud tilawah mau ada 2 nih. Ada di sholat, ada di luar sholat. Kita contoh luar sholat sama. Kalau di luar sholat sujud tilawah itu di luar sholat sama kayak sujud syukur. Caranya sujud tilawah tuh sujud ketika kita baca Quran atau dengerin Quran yang di sana ada ayat perintah sujud, ada 15. Terakhir surat Iqra. Iqra tuh ujungnya wasjud waqtarib. Saya minta lekar biar contoh bang. Lekar bang, 1 bang. Taruh sebelah mari biar gampang. Begitu. Ada Quran ayat tuh. Biar kita contoh praktek aja ya. Biar ngerti ya. Baik Ustaz Tuna. Anggap aja kiblatnya sono nih, gitu ya. Anggap gitu, biar gampang. Gitu. Jangan nanti itu waktu diajarin ngadep di sono ya. Gitu. Nih, kita lagi baca Quran. Contoh ya kan. Gitu. Kita langsung aja nih yang di ujung aja dari 15 ayat. Sebetulnya di sini juga ada nih biasanya. Coba saya ngecek dulu. Biasanya. Nah, tuh. Ini ada rumus tuh di Quran ujung tuh, ayat sejadah. Artinya ayat-ayat yang disuruh sujud. Itu ada 15. Surat Al-A'raf ayat 206, surat Ar-Ra'd 15, surat An-Nahl 50, surat Bani Israil 109, surat Maryam 58, surat Haji 18, surat Haji 77, surat Furqan ayat 60, An-Naml 26, Sejadah 15, surat Shad 24, surat Hamim Sejadah 38, surat An-Najm 62, surat Insyiqaq 21 dan ke-15, surat Al-Alaq ayat 19. Ada di Qur'annya, ada semuanya ada. Anggap aja kita baca Quran ini surat Sabis yang ke-15 paling gampang. Maka kemudian kita baca nih, contoh kita lagi ngaji Quran nih, kan ngadep kiblat umpamanya, maka kita baca mana umpamanya
falyad'u munadiya sanad'u zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ini di luar salat nih. Kita berhenti dulu wasjud waqtarib. Ininya digeser. Kan kalau tadi mencontoh diri itu. Ini sekaligus contoh duduk. Sama kayak tadi itu salat syukur. Jadi kita mau sujud Allah, di hatinya aku niat sujud tilawah sunat karena Allah Ta'ala. Aku niat sujud tilawah sunat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sujud nih, Allahu Akbar. Langsung duduk pas sudah akhir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Doa yang kita bisa aja dah. Yang waktu sujudnya bacanya dia bisa apa? Oh iya gitu aja. Ini baru doa nih. Ya Allah, jadikan saya orang yang ta'zim sama Al-Quran, orang yang taat sama Engkau, orang yang mau sujud sama Engkau, orang yang ibadah. Dapat? Udah doa, udah ngaji lagi. Nah, begitu. Ini di luar sholat. Ini sama, kudu nutup aurat, kudu ngadep kiblat, kudu punya wudu. Kudu punya wudu. Ini namanya sujud tilawah. Namanya ya Kabir. Udah pernah belum ngerjain? Oh. Kerjain lah ganjaran gede. Sujud tilawah ada 15. Ini ada tuh di ujungnya tuh. Ntar deh. Biasanya nih di Quran tuh dikasih rumus. Tuh, cuman nih kecil banget tuh, di kecilnya tuh mirip as-sajadah. Gitu. Ada itu. Ente sujud ya, maksudnya begitu. Gitu. Udah berapa tuh yang haram gak punya wudu tuh? 4. Jadi pertama apa? Pertama Solat apa aja solatnya ya. Kedua khutbah Jumat. Berarti kalau bukan khutbah Jumat mau kayak khutbah hari raya nggak punya wudu, dia boleh aja. Wong kagak khutbah juga boleh. Kagak sholat juga, iya boleh. Wong sunnah kagak dosa. Cuman khutbahnya kagak jadi itu doang, gitu. Khutbahnya mau kagak jadi, tapi kagak dosa kalau dia nggak punya wudu, begitu. Terus sujud syukur, terus sujud tilawah. Udah berapa tuh? 4. 5. Orang yang gak punya wudu adalah dilarang tawaf. Ini mau urusannya di Mekah nih. Orang gak punya wudu dilarang tawaf. Baik tawaf rukun maupun tawaf wajib maupun tawaf sunat. Tawaf rukun orang umroh tawaf pertama kali umroh tuh. Kalau dalam haji tawaf ifadah namanya tawaf rukun. Tawaf wajib kayak tawaf wada tuh namanya tawaf wajib. Tawaf sunat kayak tawaf kudum baru datang atau tawaf setiap masuk masjid namanya tawaf sunat. Itu tawaf kalau orang nggak punya wudu hukumnya haram. Di dalam hadis yang sahih, dalilnya mana? Di dalam kitab Al-Mustadrak, Al-Imam Hakim riwayatkan hadis dengan sanad yang sahih. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bimanzilatis salati illa annallaha subhanahu wa ta'ala ahalla fihi nutqa faman nataqa fala yantiqu illa bi khair. Kata Nabi,
Tawaf itu percis kayak sholat. Orang sholat kudu punya, berarti orang tawaf. Cuman bedanya kalau tawaf boleh ngobrol. Boleh. Lo udah beli gelang belum? Belum nih, bini gua muda baru datang aja udah minta gelang. Sambil muterin Ka'bah, ngobrol aja 7 kali jadi gitu. Cuman walaupun boleh ngobrol, kata Nabi, kalau mau ngomong yang bagus-bagus doa lah di situ mah. Sayang 30 juta duit dibuang kalau ngobrol di situ, mau ngobrol doang mah ibadah. Jadi orang tawaf tuh kudu punya wudu. Kalau nggak punya wudu kentut, nah, nyenggol temen kita yang cewek kakinya, batal nggak? Tawafnya haram. Mana megang bini lagi tuh nuntun, maka wudunya batal nggak? Berarti kita punya hadas. Tawafnya haram nggak? Kenapa? Nggak punya wudu. Makanya diajarin kalau kita mimpin jamaah tuh, kalau di Mekah ikut madhab Malik, wudunya begini nih. Jadi biar megang bini kagak batal, diajarin. Itu tugas travel tuh, sian buang-buang duit doang. Begitu supaya benar di dalam cara wudu nih, supaya nih ibadah kita ini nggak salah-salah, dipertanggung jawabkan. Begitu tawaf, begitu tuh tawaf. Udah berapa tuh? 5. Makanya ada ajarannya dah. Kalau pengen nggak batal itu dengan selaman, wudunya bagaimana, ikut madzhab Malik. Saya sering tuh ajarin kemarin. Kemudian ke-6, orang nggak punya wudu haram megang Quran. Orang nggak punya wudu haram megang Quran. Nyentuh Quran tuh dosa. Nih begini nih, dosa pinggirnya kayak begitu, nggak punya wudu. Makanya di Quran tuh ada rumusnya tuh, biasanya dikasih ayat. Nih belakangan ini suka hilang, nggak tahu ini ada apa kagak. Saya intip tuh, nggak ada. Nggak ada, dia nggak ditulis. Kalau Quran yang dulu udah ada rumusnya di depan. Surat Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun. Dilarang menyentuh Quran kecuali yang punya wudu. Begitu. Kalau nggak punya wudu pegang dosa Quran. Nggak boleh kita pegang-pegang. Kalau nggak punya wudu haram megang-megang Quran nih. Kalau nggak punya wudu, nih Quran beda. Ada orang bilang nih Quran kan sama-sama kertas, injek aja nggak apa-apa. Ini namanya orang nggak benar. Jawabannya yang gampang. Kalau teman saya nggak pakai Quran, nggak pakai hadis yang model kayak begini nih. Quran beda sama Quran. Begitu. Kata dia nggak ada. Sama teman saya langsung aja fotonya dia. Tuh si Ustadz fotonya diinjek-injek. Begitu fotonya, dia marah. Foto gua ini kertas, banyak injak bukan lu. Begitu, singgung dia. Sama, ini Quran lebih mulia daripada ente. Begitu, nggak punya wudu haram pegang, nggak boleh, dosa, haram. Yang udah berapa tuh? 6. Ke-7, haram bawa Quran haram. Bawanya nih
Ini Quran gak punya wudhu, kita bawa, haram. Ini man, gak punya wudhu, saya bawa, gitu. Kan saya mau bawa, nggak apa-apa man, duduk aja. Nggak punya wudhu. Ini bawa lagi megang tuh belum tentu bawa, haram. Apalagi kalau bawa pasti megang, begitu. Tuh begitu. Gitu. Namanya qiyas dalilnya. Merokok dilarang di SPBU. Kalau nabun boleh. Gila. Nggak ada tulisannya, tapi pahami aja. Orang ngerokok aja yang apinya kecil, apalagi nabun. Megang nggak boleh, apalagi bawa. Haram, dosa, nggak punya wudhu. Ada orang nggak punya wudhu, bawanya begini. Kata dia, emang apa? Kan yang nggak boleh bawa, kalau saya kan jepit. Kata dia, saya jepit bukan bawa. Kan kalau bawa pakai ini jepit. Ini namanya yang kayak begini nih, ngakal-ngakalin. Namanya akal-akalan. Nanti dia masuk neraka, protes sama Allah. Ya Rabb, ngapain saya dimasukin ke neraka? Ngapain saya dibakar? Begitu. Salah saya apa? Kata Allah, saya nggak bakar ente, saya bakar wajan. Sama aja, orang guanya di atas wajan. Enggak, kalau saya bakar wajan, iya sama aja bakar saya juga. Tuh ngakalin, lu juga ngakalin. Pakai dijepit, katanya bukan megang jepit. Ngakalin, megangnya pakai ini, kerudung, sorban kerudung, nggak punya wudhu. Kentut lagi ngaji Yasin, wa maliyala dut, selesai. Kalau baca Quran sih nggak punya wudhu, nggak apa-apa baca, mau nggak punya wudhu kan nggak dilarang. Yang dilarang ini mau mindahin. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Kentut kita dut. Kita pakai sejadah, kerudung atau sorban. Ngapain bang begitu? Kan nggak boleh megang Quran. Saya kan megang sorban. Namanya akal-akalan. Iya, itu alat lo megang, nyetrum gitu, nggak boleh. Haram, nggak boleh, haram. Termasuk atas abang aja sini dah, saya pinjem bang biar nyata kita ngajinya. Ada duitnya dalamnya. Anggap aja dalam nih Quran. Ini tas Quran nih. Ini tas Quran. Kita nggak punya wudhu. Ada Qurannya. Kita pegang. Haram. Megangnya. Apalagi bawa atas bukan atas sekolah. Kalau tas sekolah boleh. Yang ada Quran, ada pulpen, ada penggaris. Namanya Quran campur, itu lain. Bawa tas, maka disebut ini. Nak, kalau orang dulu suka Quran tuh ada tasnya, ada kotaknya. Kalau yang Quran yang rada mewah dikasih iya, macam resleting, iya, begitu. Ada juga orang dulu biasanya dari kardung terigu, orang kampung mah begitu, khusus Quran biar enggak tercecer maksudnya. Ini anggap atas Quran nih, isinya Quran doang. Kita bawa nggak punya wudhu, dosa. Sebab ketika ditanya bawa apa, pasti bawa Quran. Wong isinya Quran doang, atas Quran. Itu makna hatta kaisihi, ampe kantongnya.
Wasunduki dan lekarnya. Ini lekar. Lekarnya tuh. Jadi ada Qur'annya batal. Batal nih Qur'an. Ya udah kita ngangkat lekarnya aja. Iya ininya nih. Ngakal-ngakalin. Dosa. Tapi ngangkat lekar ini dosa, ngangkat tas ini dosa, ada catatannya. Kalau Qur'annya ada di situ. Kalau nggak ada Qur'annya, nih Qur'an ada di meja, nih lekar kagak ada Qur'annya, nggak punya wudhu pegang. Iya nggak apa-apa. Oh, kagak ada HP-HP-nya, nggak ada hubungannya. Ini kan karena kita mau ngakalin, kan yang agak boleh megang Quran. Ini kan ngangkat lekar, itu kan ngakalin. Kalau di meja, nih kayak meja begini, nih kan lekar gede namanya. Nggak apa-apa. Ini nggak punya wudhu megangin, nggak apa-apa. Begitu. Boleh. Nanti kalau kagak boleh di Quran, di mobil ada Qurannya, nggak punya wudhu. Aduh, kagak bisa naik mobil. Kan ditanyanya megang apa? Dia megang mobil bukan megang Quran. Itu begitu. Jadi kelarangan daripada megang Quran ini yang namanya lekar dan tas, itu catatannya selama Quran ada di tas itu yang haram. Selama Quran ada di lekar itu yang menjadi haram. Tapi kalau campur macem-macem, walaupun di lekar, tapi lekar bukan khusus Quran, macam-macam, ada matematik, ada ini, kita ngangkat, maksudnya ngangkat buku, nggak apa-apa, karena kan bukan Quran doang. Tuh 7 itulah yang dilarang bagi orang yang nggak punya wudhu. Orang nggak punya wudhu duduk di masjid boleh nggak? Kenapa? Oh iya, nggak ada di sini. Begitu jawab yang gampang. Nggak ada di catatan itu. Kalau kitab yang tertulis cuma 3: sholat, tawaf, menyentuh Quran. Tuh urayanya jadi 7 dari 3 tuh. Sholat di dalam itu ada urayan. Kalau kitabnya makin gede, ada khutbah Jumat, ada sujud syukur, ada sujud tilawah. Dalam megang Quran di dalamnya ada membawa Quran. Ini nih haram kalau nggak punya wudhu. Begitu tuh. Sekarang kita nggak punya wudhu, pengen baca Quran, boleh nggak? Ini yang benar nih. Kenapa? Iya, nggak menyentuh. Begitu kan bisa aja orang baca Quran kayak tahlilan, baca kulhu, baca yasin, kan nggak apa-apa. Begitu orang ngapal kulhu, nggak megang, baca mau nggak dilarang. Orang yang nggak punya wudhu, yang dilarang 7 ini aja. Di luar yang 7 nih, kalau orang nanya, orang nggak punya wudhu makan boleh nggak? Cek, nggak ada larang. Boleh, udah gitu. Orang nggak punya wudhu minum kopi, boleh, udah gitu aja. Wong itu doang tuh, biar gampang. Udah paham belum tuh? Ya udah segitu aja dulu tuh, biar nggak numpuk-numpuk ilmunya. Nanti kita lanjutin wayahilu qalbu waraqil mushaf, pernak-pernik hukum Quran. Wayahilu qalbu itu kita lanjutin dari situ tuh. Nanti pernak-pernik hukum Quran, pernak-pernik. Besok dah, silakan kalau ditanya boleh. Kalau ada yang kurang jelas dari materi ini, dipersilakan. Wallahu a'lam.